Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya benar-benar kembali lagi berjumpa bersama Mang Aril gitu ya. Semoga kita selalu dalam keadaan baik dan kebaikan selalu menyertai kita semua. Amin ya Allah. Jika semua salah, namun apa saja bidau butuh susru tidak selalu lebih masalah dengan semua jadi sebaik push solution. Biar apa? Iya betul, beda sih gitu kan ya. Soalnya kayak gini kita berjurung ya. Anda adalah seorang pegawai yang sudah lama mengabdi di suatu instansi. Selain Anda berdedikasi tinggi, Anda juga merupakan seorang pegawai yang berprestasi dan cukup dekat dengan atasan, juga para pegawai lainnya. Idola bersiah ini. Satu hari Anda dipanggil oleh atasan Anda, ia memberitahukan bahwa ia hendak memindahkan Anda ke cabang yang sama sekali tidak pernah Anda kunjungi dan bisa dikatakan termasuk daerah pelosok. Sikap Anda adalah bla bla bla. A. Bersedia dipindah tanpa membantah karena itu sudah menjadi sumpah saya untuk bersedia di mana saja. B. Menolak dengan halus dan mengusulkan agar rekan kerja yang lain saja. C. Mencari alasan karena dekat dengan atasan sehingga Anda bisa menegosiasi. D. Menerima keputusan tersebut karena itu perintah atasan meski agak sedikit terpaksa gitu. E. Bersedia dipindah tanpa membantah agar atasan semakin sayang dan dekat dengan Anda. Gitu kan ya. Jadi ceritanya Anda adalah seorang pegawai. Jadi ceritanya gitu kan kawan dia. Tiba-tiba Anda dipanggil oleh atasan dan memberitahu ya. Jadi si atasan itu memberitahukan bahwa Anda akan dipindah tugaskan ke suatu pelosok. Tugas kita bagaimana? Bersedia dipindah tanpa membantah. Nah ini bagus nih. Itu sudah karena itu sudah menjadi sumpah saya untuk bersedia ditempatkan di mana saja. Nah ini kawan-kawan ya sebagai ASN nanti jangan mau minta pindah. Karena kawan-kawan ada sumpah nanti gitu ya. Bersedia ditempatkan di mana saja gitu. Nah berarti ini kemungkinan benar ya. Menolak dan halus dan mengusulkan agar rekan kerja yang lain. Nah menolak dan halus mengusulkan kerja yang lain. Wah ini cari tumbal gitu ini kalau dia wrong ya, kurang tepat. Mencari alasan karena dekat dengan atasan. Oh mentang-mentang dekat dengan atasan kita bisa negosiasi, ini wrong. Gak boleh mempergunakan kedekatan gitu kan ya. Jadi sekalipun kita dekat ya tetap kita harus taat pimpinan dan tidak boleh menggunakan kekuasaan kedekatan semena-mena. Menerima keputusan tersebut karena itu perintah atasan meski agak sedikit terpaksa. Jadi ada kalimat negatifnya agak meski, ada kata meski agak sedikit terpaksa. Hati-hati kawan-kawan ya. Nanti soalnya ada banyakan misalkan di depannya positif ternyata di ujungnya ada kata negatif, berarti itu wrong. Bersedia dipindah tanpa membantah karena atasan semakin sayang. Nah ini juga kan, ini bagus nih bersedia dipindah tanpa membantah. Tapi ini ada semakin sayang, ada harapan dan dekat dengan Anda. Ini kurang tepat. Jadi kalau begitu jawaban yang lebih tepat adalah yang gitu kan. Arsin. Hidup isi mantap. Jadi bersedia tanpa dipindah tanpa membantah karena itu sudah menjadi sumpah saya untuk bersedia dipindah saja ya sumpah kawan-kawan gitu ya, nanti bukan sumpah ya gitu ya. I'm sorry just kidding ya. Begitu kawan ya. Next one bercu. Di sini sudah sedikit semua masalah, namun apa masalahnya video jauh butuh seru gitu ya. Selalu lebih masalah yang semua sebaik solution. Biar apa? Iya betul, biar sih gitu kan ya. Soalnya kayak gini kita barunya. Menjelang akhir pekan tiba, Anda mempunyai suatu pekerjaan yang tak habis-habisnya. Sekarang gitu begitu ya. Dan harus diselesaikan tepat waktunya. Di satu sisi, istri Anda meminta Anda agar pada akhir pekan tersebut dapat mengantarkan acara anaknya di sekolah berlibur ke suatu tempat. Sikap yang sebaiknya Anda lakukan adalah bla bla bla. A. Menyelesaikan tersebut dengan baik dan teliti agar selesai tepat pada waktunya karena yakin akan ada uang lembur. Gitu ya. Ini bagus sih kawan ya, menyelesaikan pekerjaan tersebut dengan baik dan teliti agar selesai tepat waktunya. Tapi ini ada harapan ingin dibayar uang lemburnya. Ini kurang tepat. Jadi gitu kan kawan ya, soal-soalnya nanti ada ajakan Batman-nya di daerah sebelah sini gitu kan. Menyelesaikan pekerjaan tersebut agar selesai tepat pada waktunya dengan harapan memperoleh uang lembur sehingga dapat digunakan untuk berlibur nanti. Ada harapan juga. Jadi kita harus tulus kawan-kawan ya, harus ikhlas mengabdi pokoknya ya. Masalah rezeki itu biarkan nanti Tuhan yang mengatur ya, karena insya Allah ya rezeki itu tidak akan tertukar apalagi kesasar gitu. Ngomong apa sih lagi ya, just kidding. Menyelesaikan tersebut dengan sungguh-sungguh dan teliti agar selesai tepat waktunya tanpa memperdulikan ada uang lembur atau tidak. Nah ini bagus nih, bagus ya. Menuruti perintah istri karena ia adalah teman sejati saya dan menyelesaikan pekerjaan sambil jadi sorry salah yang ngetik deh. Siapa yang ngetik? Berarti salah lagi gitu ya. Sambil berlibur sehingga istri saya tidak marah. Ini bagus kawan-kawan ya. Jadi kita bekerja sambil berlibur, tapi di sini ada harapan juga nih tidak marah gitu kan ya. Jadi harapannya tidak
ada isi marah. Padahal tinggal dijelasin aja kalau kita ada pekerjaan yang harus diselesaikan tepat waktunya karena bekerja itu adalah ibadah gitu kawan-kawan. Ya kita jelasin aja, insya Allah nanti mengerti istri kita itu, walaupun ya bagaimanapun juga iya memang benar teman sejati kita adalah istri kita gitu ya. Menyelesaikan pekerjaan tersebut dengan susah payah dan terburu-buru agar selesai. Ini yang kurang baik ya, susah payah. Jadi merasa terdolimi kalau begini ya, menyiksa diri itu nggak boleh kawan-kawan ya. Terburu-buru, apalagi itu terburu-buru datangnya dari syaitan gitu ya. Jadi jawaban dapat yang B begitu kan, Azin. Kurang salib. Ini kan ada harapan salah. Yang C begitu kan ya, Azin. Idam izin mantap. Jadi menyelesaikan pekerjaan tersebut dengan sungguh-sungguh dan teliti agar selesai tepat waktunya tanpa memperdulikan ada uang lembur atau tidak. Jadi kita nggak usah berharap ada uang lembur kawan-kawan ya. Meskipun kerja kita di luar jam kerjakan aja. Karena itu adalah bagian dari ibadah gitu kan kawan. Biarkan rezeki itu Tuhan yang mengatur, karena yang namanya rezeki tidak akan tertukar apalagi kesasar kata mak kita tadi juga ya. Oke, next number 3. Di sini sudah sedikit semua salah, namun apa pesannya biar butuh seru gitu ya. Selalu hidup dengan semua sebaik solution. Biar apa? Iya betul, biar sudah sih gitu kerjanya. Saya kayak gini kecenderungnya. Dalam suatu rapat pimpinan, salah satu rekan sejawat Anda menyatakan tidak sependapat atas usulan yang saya utarakan. Padahal Anda adalah seorang pegawai senior yang dihormati dan disegani pada tersebut gitu ya. Oke, sikap yang sebaiknya Anda lakukan adalah bla bla bla. Oke, kita senior nih. Ketika kita mengusulkan pendapat, tiba-tiba ada yang tidak sependapat dengan kita, bagaimana sikap kita gitu kan. A, dengan senang hati mempertimbangkan pendapat rekan sejawat Anda dengan harapan Anda akan tetap dihormati dan dihargai. Ini ada harapan juga kawan-kawan Rong ya. Di sini bagus. Dia senang hati mempertimbangkan pendapat rekan sejawat, kita nerima lo gowo gitu, tapi ada harapan tetap dihormati dan dihargai. Nggak usah begitu, kalau kita harus menghormati aja, ini jadi kurang tepat. Mempertimbangkan pendapat rekan sejawat tersebut dengan melihat terlebih dahulu siapa orangnya. Ini juga ada alasan, ada sebab akibat apa ya? Ada cinta bersyarat gitu ya, ada syaratnya ternyata ya. Jadi mentang-mentang yang mengutarakannya perempuan cantik, bisa kan ya, kita pertimbangkan pendapatnya gitu. Nggak boleh begitu kan ya. Siapapun itu, kalau memang ada perbedaan pendapat, karena perbedaan pendapat itu adalah kritikan yang membangun. Kalau kata Mak ya, ini boleh. Ini wrong berarti ya. Mempertahankan pendapat saya dan menerima usulan rekan sejawat. Bagus menerima rekan sejawat, tapi ada sikap mempertahankan. Ini kurang baik, ini wrong. Di depan ini kalimat negatifnya. Menghormati dan menghargai usulan rekan sejawat serta mempertimbangkan dengan senanti pendapat rekan sejawat tersebut. Ini bagus nih, ya bagus. Bersikeras mempertahankan pendapat saya karena itu adalah harga diri dan kehormatan saya di pendapat gitu. Nggak usah begitu kawan. Justru harga diri kita adalah ketika kita bisa menghargai dan menghormati orang lain kawan-kawan. Jadi jawaban dapat yang D begitu kawan. Hidup isi mantap. Sebuah organisasi sedang mengalami permasalahan internal seputar manajemen keuangan, kerugian atau defisit yang cukup besar. Pendapat saya terhadap kondisi ini adalah bla bla bla. Saya akan menjaga kerahasiaan permasalahan yang terjadi dan tidak ingin ikut campur ke masalah keuangan. B, seharusnya pimpinan puncak dapat menindak tegas yang terlibat dalam masalah ini. C, tidak mempersoalkan masalah tersebut karena bukan bagian tugas saya. D, pastikan bahwa kepala keuangan bertanggung jawab penuh terhadap masalah ini. E, perlu menjelaskan permasalahan kondisi keuangan perusahaan kepada seluruh jajaran organisasi agar dapat mengelola segala. Karena yang dicetak tebal adalah yang A, maka jawabannya Ustaz yang A. Gini enak ya kalau gini ya. Jadi saya akan menjaga kerahasiaan ini rahasia besar gitu yang terjadi dan tidak ingin ikut campur masalah keuangan. Gak usah ikut campur, karena bukan masalah kita. Ini kan masalahnya internal ya, jadi harus dijaga. Kalau internal itu berarti keamanan, kerahasiaan ini sifatnya ya. Seharusnya pimpinan ini menyalahkan orang. Pimpinan dia tidak mempersoalkan masalah tersebut karena bukan bagian saya. Tapi ini yang lebih tugas, karena pastikan bahwa kepala keuangan bertanggung jawab. Apalagi menyalahkan orang, dia perlu menjelaskan permasalahan kondisi keuangan kepada seluruh jajaran organisasi agar dapat mengatasi. Ini nggak usah, kan internal. Gitu. Oke, next. Pada saat Anda sedang mengerjakan sebuah pekerjaan penting, tiba-tiba Anda menemukan sebuah kejanggalan pada sistem informasi yang Anda gunakan dan bisa berakibat bocornya data perusahaan ke publik. Bagaimana sikap kita saat ini? Sikap Anda itu ya, sikap Anda ini bukan ya. A, menyuruh semua rekan kerja untuk menghentikan penggunaan sistem itu. B, saat itu juga Anda menghentikan sistem kerja itu. C, melaporkan kepada atasan apakah harus menghentikan penggunaan sistem itu. D, menyelesaikan pekerjaan penting tersebut dahulu, lalu kemudian menghentikan penggunaan sistem itu. Menyelesaikan pekerjaan penting tersebut lebih dahulu, kemudian melaporkan ke atasan tentang masalah pada sistem itu. Nah,
Dalam kasus seperti ini, kawan-kawan, kalau kita menemukan ya kita harus segera lapor ke atasan ya. Lagian di sini yang cetak cepat juga jangan yang C ya. Lapor dulu ke atasan. Ini takut ada hal-hal yang nanti bahaya kan. Ini bisa berakibat bocornya data perusahaan ke publik katanya itu yang berbahaya. Jadi kita laporin nih bahwa terjadi kejanggalan jadi berbahaya gitu akan mencoba berakibat bocornya data ke publik. Dia laporkan kemudian agar kita dihentikan dulu atau diperbaiki nantinya. Begitu kan? Zip. Hidup mantap. Kalau next. Anda seorang resepsionis di suatu kantor yang bergerak dalam bidang pelayanan. Banyak keluhan yang ditujukan pada instansi tempat Anda bekerja. Padahal di instansi Anda tersebut terdapat fasilitas untuk keluh online. Siapa adalah menerima keluhan para konsumen sembari mengajarkan cara menyampaikan keluhan secara online. Menerima dan menanggapi keluhan sembari mengajarkan cara menyampaikan keluhan online. Nah ini kalau ini kurang nggak menanggapi ya. Ini ada menanggapinya nih. Menerima dan menyelesaikan keluhan konsumen sambil menanyakan apakah ada kesulitan saat menyampaikan keluhan secara online. Menyelesaikan keluhan konsumen sambil menanyakan apakah ada kesulitan. Ini juga sama dengan itu ya. Karena yang dicetak tebal yang biru, yang B ya berarti yang B jawabannya ya. Kita terima dulu kawan-kawan. Lalu kita tanggapi keluhan tersebut sembari mengajarkan cara bagaimana kita menyampaikan keluhan online. Kalau ini mendengarkan keluh kesah konsumen tentang masalahnya dan mengajarkan menyampaikan itu. Kalau yang ini kurang tepat ya kawan ya. Oke, jadi jawaban yang tepat yang B. Begitu kan? Asik. Hidup mantap.